Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, tak kurang satu apapun. Tuhan kita baik, kasih setianya selalu baru setiap pagi bagi seluruh orang-orang yang senantiasa hidup bergantung mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Puji Tuhan. Oke, baik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih banyak, kami mengucap syukur buat segala anugerah-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Kalau kami boleh ada hingga saat ini, kami percaya bahwa itu semua karena kasih setia-Mu semata-mata dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami mengucap syukur, kami bangga punya Allah yang luar biasa, yang memelihara hidup kami, bahkan menjaga, melindungi dan memberkati seluruh kehidupan kami. Engkau yang berikan kekuatan, kesehatan, bahkan penghiburan, sukacita, damai sejahtera dalam seluruh kehidupan kami. Bapa di sorga, tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Beri hikmat pengertian bagi kami, bukan sekedar kami mendengar, tetapi kami juga mengerti, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami boleh hidup taat, dan kami boleh melihat bahwa anugerah-Mu yang dicurahkan memampukan kami untuk benar menghadapi situasi kondisi apapun. Kami keluar menjadi pemenang. Terima kasih banyak Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan baca renungkan pada pagi hari ini dari kitab surat Paulus kepada sidang jemaat Roma, pasal yang keempat ayat 18 sampai yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga ya, dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya akan memberikan judul percayakanlah seluruh hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, seringkali dalam kehidupan kita mengalami banyak pergumulan demi pergumulan. Ya, kita mengalami banyak persoalan-persoalan dalam seluruh kehidupan kita. Ada yang berat, ada yang ringan, ada yang baru, ada yang lama. Ya, segala macam kita boleh hadapi dalam kehidupan kita. Bahkan hari-hari ini dalam keadaan kondisi kita tidak tahu kapan berakhir seluruh COVID ini, kita tidak pernah mengerti. Tapi saya percaya bahwa sekalipun segala sesuatu boleh terjadi dalam hidup kita, kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Makanya saudara, kita perlu mengerti, kita belajar dari kehidupan Abraham. Ya, kalau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang kita akan renungkan bersama-sama, sesuatu hal yang perlu kita pelajari. Kenapa sampai Abraham bisa percaya, dia bisa bertahan dalam situasi kondisi, ya, dimana kalau kita melihat saat ini bahwa dia sedang menanti, saudara, janji yang dijanjikan Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan keturunannya kepada dia, ya. Tetapi saudara, pada kenyataannya sampai umurnya sudah mendekati, kata firman Tuhan, sudah hampir 100 tahun, tapi saudara belum dilihat oleh mata secara logika, dia melihat bahwa janji itu digenapi. Tapi saudara, hal-hal yang luar biasa kita dapat pelajari bahwa Abraham tidak menjadi lemah, Abraham tidak menjadi orang yang putus asa, patah semangat dan lain sebagainya. Ya, kenapa seperti itu? Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keadaan saat-saat ini membentuk kehidupan saya dan saudara supaya kita belajar untuk mengerti bahwa setiap janji Tuhan dalam hidup kita itu ya dan amin. Janji Tuhan tidak pernah, Tuhan Allah kita Allah yang tidak pernah berdusta.
Dia yang berjanji kepada Abraham, dia yang pun akan menggenapi. Soal waktu, itulah yang dibilang saudara, biarlah waktu Tuhan yang terjadi, bukan waktu kita. Seringkali kita memaksakan Tuhan untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan waktu kita. Makanya firman Tuhan berkata, serahkanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, dan jangan mengandalkan, ya, jangan bersandar kepada cara berpikir kita, jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Jadi saudara, hal yang luar biasa kalau kita melihat di tempat saat ini dalam kebenaran firman Tuhan, ya, sekalipun janji itu belum digenapi dalam seluruh kehidupan Abraham, tetapi saudara, Abraham pribadi yang benar-benar belajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mengetahui bahwa ketika Tuhan memerintahkan dia keluar dari Ur Kasdim, dari tanah kelahirannya, saudara, itu sesuatu yang tidak tahu mau jalan kemana, mau mengarah kemana, saudara. Abraham sama sekali, saudara, tidak tahu harus bagaimana. Tetapi dia pribadi yang taat, apa yang Tuhan katakan dia lakukan. Ya, Tuhan mau suruh jalan kemana, dia lakukan. Karena apa, saudara? Dia percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan yang dia percaya adalah Allah yang berjanji dan siap menggenapi dan melakukan segala sesuatu. Makanya saudara, dalam janji saudara untuk dia memperoleh anak, ya, kita bisa lihat itu dalam Kejadian pasal 15, ya, 15, 18, di mana Tuhan menjanjikan akan memberikan keturunan kepadanya. Keturunan yang saudara akan dikatakan saudara seperti bintang di langit, bahkan dikatakan seperti pasir di pinggir laut, saudara. Tetapi pada kenyataan sampai umur sudah mau 100 tahun belum digenapi, saudara. Tetapi firman Tuhan saat ini, di mana Paulus menuliskan hal-hal yang luar biasa yang kita akan belajar bersama-sama, saudara. Betapa penting dikatakan dalam ayat yang sekalipun ayat 18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Ya, demikianlah banyak nanti keturunanmu. Ini kata Tuhan. Jadi kita melihat sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, secara logika belum terjadi. Tetapi firman Tuhan, Rasul Paulus menuliskan di tempat ini, saudara, dan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dikatakan bahwa sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi Abraham tetap berharap juga dan percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara, ini hal yang harus kita lakukan dalam seluruh kehidupan kita. Sekalipun saat ini dalam pergumulan kita sedang berdoa supaya COVID ini berlalu, tapi pada kenyataan belum. Kita tidak tahu sampai kapan. Tapi dengar baik-baik, terhadap kebenaran firman Tuhan kita harus belajar seperti Abraham. Dia tetap berharap, dia tetap percaya bahwa Tuhan yang dia miliki, Tuhan yang kita miliki dalam Kristus Yesus Tuhan adalah Allah yang berjanji dan dia sanggup untuk melakukan janjinya. Makanya saudara, ini yang membuat Abraham tetap berharap dan dia percaya bahwa pasti, ya, secara manusia saudara, dia dikatakan sudah lemah. Bahkan istrinya Sarah juga sudah tertutup kandungannya. Tetapi saudara, segala ketidakmungkinan menurut logika manusia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi manusia mustahil. Dunia saat ini saudara, kalau kita baca, kita dengar, semua komentar resesi. Saya mau katakan bahwa pernah hal ini terjadi dalam kisah bangsa Israel. Pernah terjadi hal seperti ini. Tapi dengar baik-baik, bahwa Tuhan yang berjanji akan membela hidup kita, akan memberkati hidup kita, apapun. Sekalipun saat ini saudara sedang bergumul berdoa, tapi biarlah kita tetap berharap kepada Tuhan dan percaya bahwa Allah kita yang kita sembah dalam Kristus Yesus Tuhan adalah Allah yang ya dan amin. Dia Alfa dan Omega. Dia yang turut bekerja dalam seluruh kehidupan kita dari awal hingga akhirnya. Makanya saudara, saya bangga punya Tuhan yang luar biasa. Ya, Abraham tidak bimbang. Abraham tidak menjadi ragu. Ya, dia tidak bimbang. Ya, ayat 20 dikatakan saudara, ayat 19 dikatakan, ya, imannya tidak menjadi lemah. Ayat 20 katakan ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Karena
saudara, ada beberapa hal yang nanti kita akan punya. Kenapa Abraham begitu percaya, berharap, imannya tidak menjadi lemah, saudara? Dia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Secara logika belum terjadi. Tapi kita akan belajar di sini. Kenapa Abraham begitu percaya dan berharap bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan, bahwa nanti dari keturunannya lah, saudara, akan lahir bangsa yang besar. Bahkan hingga saat ini, saudara, bahkan Abraham dikatakan sebagai bapa segala bangsa. Dan semua keturunan Abraham akan diberkati. Bahkan saya dan saudara yang percaya kepada Kristus Yesus, kita pun akan menerima berkat-berkat yang sudah dijanjikan kepada Abraham karena kita percaya. Nah, kita melihat yang pertama, alasan kenapa sampai Abraham begitu percaya, berharap kepada Tuhan. Yang pertama, saudara, karena Abraham telah mengenal karakter Allah, bahwa Allah itu baik. Dari perjalanan dia keluar dari Ur Kasdim, dia boleh melihat bahwa tangan Tuhan begitu baik menuntun seluruh kehidupannya dan keluarganya. Bahkan semua yang dia bawa Tuhan jaga, lindungi. Jadi saudara, kita harus menyadari, kita harus sadar bahwa kalau kita ada hingga saat ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena usaha kita, tapi karena Tuhan baik. Ya, bahkan firman Tuhan banyak ke saudara kita bisa baca dan bahwasanya kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Jadi kita melihat bahwa saudara, Tuhan itu baik. Dia Allah yang baik. Sekalipun saudara kadangkala orang meragukan kebaikan Tuhan, tetapi kalau kita sadar masih bisa bernapas, masih bisa melakukan segala sesuatu, masih bisa dipercayakan segala sesuatu, karena Tuhan baik dan dia tidak bisa berubah kebaikan. Makanya saudara, Abraham tetap percaya dan berharap bahwa Tuhan pasti lakukan itu. Pasti nanti dari keturunannya lah akan lahir bangsa-bangsa. Makanya saudara, mari kita belajar di tengah-tengah kondisi dalam pergumulan hidup kita, tetap ada di dalam pikiran dan hati kita bahwa Allahku Allah yang baik. Sehingga kita dapat berkata, betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Ya, Tuhan baik. Sekalipun kita tidak baik, dia tetap baik. Karena itulah karakter Tuhan. Jadi kita melihat mungkin saudara luar biasa. Dan karena kebaikan daripada Tuhan, Abraham begitu bergaul karib dengan Tuhan. Di dalam kebenaran firman Tuhan, kalau saudara baca, saudara, kan terlalu waktu ini, Kejadian 12 ayat 7-8, Kejadian 13 ayat 4, ayat 18, Kejadian pasal 22 ayat 9. Di mana saudara, setiap perjalanan di mana saja berada saudara, Abraham mendirikan mezbah untuk dia memanggil nama Tuhan. Ini berbicara bagaimana Abraham bergaul karib dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan hari-hari ini sangat dibutuhkan. Bahkan saya pernah mengatakan pada jemaat Tuhan di Grand Forest ini beberapa waktu yang lalu, khotbah yang lalu, bahwa saudara, orang boleh berkata ini era new normal. Saya mau katakan bahwa sebenarnya saudara, bukan new normal. Ini yang normal menurut Tuhan, di mana Tuhan mau kembalikan kita kepada habit semua untuk intim dengan Dia. Orang dunia boleh katakan new normal karena mereka tidak mengerti, tapi saya dan saudara sebagai anak Tuhan, ini normal, bukan new normal lagi. Ini normal karena Tuhan mau bawa kita melalui hal-hal ini supaya kita datang bergaul kepada Tuhan. Ya, jadi Abraham menyadari bahwa dia membutuhkan Tuhan. Bahkan yang terakhir di dalam Kejadian 22 ayat 9, terakhir sudah dia mau mempersembahkan Ishak di atas mezbah. Jadi kita melihat bahwa saudara, Abraham sangat karib dengan Tuhan, bahkan dia adalah sahabat Tuhan. Kenapa saya katakan begitu saudara? Saudara pernah ingat saudara dalam kisah Kejadian pasal 18 ayat 17 ketika Tuhan mau menghancurkan Sodom dan Gomora. Ya, kita tahu di situ bahwa ketika sedang ini Tuhan merasa bahwa kalau Tuhan tidak memberitahukan tentang Sodom dan Gomora kepada Abraham, gimana? Bayangkan, saking Tuhan gak enak sama Abraham. Karena apa? Sahabatnya dia.
Masa dia tidak akan memberitahukan bahwa dia akan hancurkan Sodom dan Gomora? Nah, dalam pasal-pasal berikut terjadilah komunikasi. Terjadilah saudara, di mana pembicaraan antara Abraham dengan Tuhan. Kalau ada 50, kalau ada 45, kalau ada 40 dan seterusnya. Kenapa sampai Abraham bisa berbicara begini? Dengar baik-baik. Karena dia bergaul karib dengan Tuhan. Saudara kekasih, jemaat Keren Polres yang Tuhan Yesus kasih. Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, dengar baik-baik. Tuhan akan berbicara kepada kita. Tuhan akan menyatakan isi hatinya kepada kita. Ya, Mazmur 25 ayat 14 jelas berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi saudara, untuk menjadi seorang yang bergaul dengan Tuhan, kita harus punya komitmen untuk hidup takut akan Tuhan. Ya, saya sudah sering kali katakan takut akan Tuhan definisi sederhana aja. Sukalah kepada apa yang Tuhan suka, atau cintailah apa yang Tuhan cintai, dan bencilah apa yang Tuhan benci. Saya percaya Tuhan pasti benci akan kejahatan. Oleh sebab itu saudara, ketika kita ambil kehidupan kita berkomitmen untuk hidup takut akan Tuhan, maka saudara, Tuhan bergaul karib dan semua apa yang menjadi isi hatinya Dia akan berikan, Dia akan nyatakan ya kepada kita semua. Ya, karena Tuhan itu baik. Jadi saya mau katakan pagi hari, seberat apapun masalah yang kita hadapi hari-hari ini, baik dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam rumah tangga kita, dalam segala sesuatu, dengar baik-baik, Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap Allah yang baik dan Dia akan menyatakan kebaikan ya untuk hidup saya dan saudara. Memang seringkali Tuhan izinkan itu terjadi untuk mendidik kita. Saya banyak belajar dalam hal ini saudara. Bahkan dalam Mazmur pasal 119 ayat 67, apa yang pemazmur katakan? Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Jadi saudara, seringkali masalah Tuhan izinkan terjadi supaya kita kembali berpegang kepada janjinya. Seringkali saudara, karena keenakan, kenyamanan saudara, kita mulai saudara menyerap dan sudah mulai keluar dari apa rencana Tuhan dalam hidup saudara. Maka Tuhan izinkan penindasan, kedisiplin dari Tuhan untuk membawa kita kembali supaya jangan menyimpang, tapi kita berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 71 juga dikatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapanmu. Jadi saudara, apapun masalah ini, mari kita lihat ya, meresponi dengan sesuatu yang baik, bahwa segala sesuatu Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Saya banyak belajar dari segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya. Kadang-kadang saudara, harus Tuhan mendisiplinkan supaya kita kembali ya untuk belajar memegang ketetapan Tuhan. Bahkan saya mau katakan bahwa saudara, disiplin rohani itu sebenarnya karena kita ini anak gampang. Ada ayatnya. Kita ini anak-anak Tuhan, bukan anak-anak gampang. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita orang-orang yang dikasihi Tuhan. Sehingga disiplin rohanisme mendidik kita supaya kita menjadi orang-orang yang tidak turut dihukum dengan dunia ini. Jadi Tuhan mendisiplinkan kita dalam segala sesuatu, bukan karena Tuhan jahat, bukan. Tuhan punya rencana supaya kita belajar hidup dalam kehendak Tuhan dan bukan mengikuti kehendak daging kita. Memang hari-hari ini saudara, kita harus belajar. Firman Tuhan jelas berkata bahwa biarlah waktu yang sisa kita jangan pergunakan untuk keinginan kita sendiri, tapi biarlah kita hidup untuk melakukan kehendak Tuhan. Makanya segala sesuatu terjadi Tuhan izinkan supaya kita kembali kepada rencana Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Yang kedua, kenapa Abraham tetap berhayat dan percaya kepada Tuhan? Karena Abraham sungguh-sungguh percaya bahwa janji-janji Tuhan itu ya dan amin. Dia percaya bahwa Allah pasti mengenapi janjinya untuk memberikan anak kepadanya. Yesaya 38 ayat 7 berkata bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Jadi kita melihat sini bahwa apa yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Makanya saudara, dengan kita hidup mencintai firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, men-sharekan firman Tuhan, itu sesuatu yang penting. Supaya kita belajar saudara bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan berjanji, pasti dilakukannya. Karena firman Tuhan adalah Allah sendiri, Yesus Kristus Tuhan kita sendiri. Itulah kebenaran itu. Oleh sebab itu mari saudara, mari kita pegang janji Tuhan. Kita percaya sungguh-sungguh. Jangan pernah saudara merasa bahwa Tuhan
Tuhan itu Allah yang berdosa. Dia tidak pernah berdosa, dia tetap setia terhadap perjanjiannya. Kalau dia sudah melakukan itu kepada Abraham, dia sudah melakukan janji-janjinya kepada Musa dan bangsa Israel, Yosua dan bangsa Israel, bahkan semua orang-orang dalam Alkitab yang Tuhan pakai dengan luar biasa, ya, Sadrak, Mesak, Abednego, saudara, Esther, Rut dan lain sebagainya. Saudara, kita melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam seluruh kehidupan mereka, karena mereka percaya janji Tuhan. Iya dan amin. Makanya kita yang hidup di hari zaman ini, yang hidup, ya, bergaul karib dengan Yesus. Biarlah firman Tuhan yang kita terima, mari kita aminkan dan katakan, terima kasih Tuhan, itu firman Tuhan. Ya, mari kita mencintai kebenaran firman Tuhan, kita hidup di dalamnya dan kita berjalan, belajar taat. Ya, sekalipun logika kita, saudara, tidak mengerti apa yang sedang kita baca, belajarlah untuk katakan, Tuhan, aku mau taat. Udah, nanti dalam perjalanan waktu Tuhan akan memberikan pengertian. Ini seperti ini seperti ini, ini seperti ini. Dan dengar baik-baik, doa yang kita naikkan kepada Tuhan dalam setiap pergumulan kita, ya, bisa cepat dijawab, bisa juga Tuhan katakan tunggu sebentar. Tapi yang ketiga bisa juga tidak. Kenapa tidak? Karena Tuhan tahu kalau ini dijawab itu akan menghancurkan kita, akan mencelakakan kita. Jadi kalau Tuhan tidak jawab, jangan kecewa, jangan putus asa, jangan hilang pengharapan kita, jangan hilang kepercayaan kita. Tapi mari kita berpegang dan kita tanya kepada Tuhan, apa yang jadi rencana Tuhan dalam hidupku. Maka saudara, saya percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Makanya saudara, pagi hari ini belajar untuk berpegang kepada janji Tuhan. Dan yang ketiga, ya, kenapa sampai Abraham tetap berharap sekalipun dia sudah lemah, Sarah tidak lagi Tuhan sebagai wanita yang dapat menghasilkan, ya, kandungan yang menghasilkan anak. Tapi kenapa dia tetap berharap dan tetap percaya? Yang ketiga alasannya, Abraham sungguh-sungguh percaya kepada kuasa Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kuasa Tuhan, kita harus percaya bahwa Allah kita Allah yang berkuasa. Kalau Allah yang sudah memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, yang telah membelah laut, saudara, dia sanggup. Persoalan kita, saudara, itu hal yang kecil. Dia sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Dia telah membuktikan itu kepada Musa, kepada Yosua, kepada bangsa Israel, kepada Daud, ya, kepada semua orang-orang, saudara, tokoh-tokoh dalam Alkitab, saudara, yang melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan. Bahkan Yesus yang sama dalam perjanjian baru kuasanya, ya, saudara, bisa menyembuhkan orang, ya, orang gila, semua orang mati bangkit. Bahkan dia sendiri bangkit dari kematian. Itu kuasa yang luar biasa. Makanya pagi hari ini belajarlah untuk percaya bahwa kuasa Tuhan itu dahsyat. Bahkan dia melebihi segala sesuatu persoalan dalam hidup kita. Makanya jangan pernah menyerah. Saudara, Abraham sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi dia tetap berharap. Dia tetap percaya karena dia tahu kuasa Tuhan itu dahsyat. Ya dan amin. Kuasa yang sama Tuhan telah berikan bagi hidup saya. Ada kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Apapun masalah yang kita hadapi, saudara, saya percaya Allah turut bekerja di dalamnya. Kalau Paulus bisa katakan segala sesuatu dapat bertanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, maka itu pun akan terjadi dalam seluruh kehidupan. Paulus merasakan dalam segala penderitaannya, segala hal yang dia katakan, segala sesuatu dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dengan kata lain, bahwa kuasa Tuhan ya dan amin. Sebab Dia Allah yang berkuasa. Masalah kita sebenarnya masalah yang biasa-biasa saja. Cuma karena perasaan kita, karena daging kita menolak, daging kita tidak mau, sehingga kita merasa berat. Saya seringkali katakan diri saya sendiri, memang daging ini kadang-kala merasa itu berat, tapi roh, saudara, semakin hari roh kita dilatih, sehingga saudara kita menjadi pribadi lepas pribadi, anak-anak Tuhan yang hidup dalam kemenangan, hidup berkemenangan. Karena apa? Karena kuasa Allah yang kita miliki dalam Kristus Yesus Tuhan, kuasa yang luar biasa. Makanya saudara, keadaan seperti yang saat ini kita hadapi, biarlah kita jangan pernah meragukan akan kuasa Tuhan. Tapi terus, karena kita melihat kalau Tuhan sudah pimpin kita dari waktu-waktu yang lalu, dan sekarang Tuhan tetap pimpin kita dengan kuasanya
Saya percaya sampai ke depan, sampai kapan. Dunia boleh meragukan, terserah. Tapi sebagai anak Tuhan, jangan pernah lemah iman. Jangan pernah hilang pengharapan. Jangan pernah saudara kehilangan peganganmu dalam Kristus Yesus. Karena Dia yang berjanji, ya dan amin, kuasanya pasti nyatakan dalam hidup kita. Jadi pada pagi hari ini 3 alasan saya sampaikan kepada saudara, ya, supaya kita benar-benar kuat menghadapi setiap tantangan, persoalan, pergumulan-pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini. Ya, 3 hal. Jadi yang pertama saudara, kita harus mengenal karakter Allah, bahwa Dia Allah yang baik. Yang kedua saudara, mari kita terus berpegang pada janji-janji Tuhan. Jangan pernah kita meragukan. Ya, kita sungguh-sungguh percaya pada janji Tuhan dan jangan pernah meragukan janji Tuhan. Karena janji Tuhan ya dan amin, dan Tuhan akan melakukan segala janji-janjinya. Dan yang ketiga, percaya bahwa kuasa Tuhan sampai sekarang masih tetap berlaku bagi hidup saya dan saudara sampai kapanpun. Karena Dia yang berjanji, Roh Kudus ada dalam seluruh kehidupan kita. Ya, kuasa yang sama yang telah membangkitkan Kristus dari kematian itu pun yang akan bekerja dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat berkata, terima kasih Tuhan buat segala yang Engkau kerjakan dalam hidupku. Sehingga aku bisa bertahan dan terus aku akan berjalan bersama dengan Engkau. Sehingga hati kita penuh dengan sukacita, hati kita penuh dengan damai sejahtera. Walaupun masalah belum selesai, tapi kita masih bisa katakan, oh sungguh Yesus baik. Oh haleluya, kita dapat nyanyikan, kita berkata, semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Kenapa itu? Kita bisa nyanyikan itu karena ada roh kuasa Allah dalam kehidupan kita yang memberikan sukacita, damai sejahtera, sehingga iman kita semakin diperkuat dan kita berkata bahwa semua baik adanya. Dunia boleh katakan ini seperti ini, mengatakan sesuatu yang buruk saudara. Saya mau katakan mari kita kembali kepada firman Tuhan. Orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan, yang mencintai firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam saudara, tidak akan pernah takut dengan apapun. Ya sering kali Tuhan izinkan sesuatu saudara. Kalau istilah saya begini, apa namanya itu? Kadang-kadang ada ketakutan. Tapi ada istilah-istilah yang biasa dipakai. Saya lupa ya, sudah terpikir aja lupa lagi tuh kata itu tuh. Ya, apa sedap-sedap apa begitu ya. Jadi seringkali Tuhan izinkan terjadi kan, bagaimana? Tapi setelah kita berjalan bersama dengan Tuhan, jadi tersenyum. Oh iya ya, hanya masalah sudah terselesaikan. Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah campur tangan, Tuhan berperang. Ya ganti kita, Tuhan melakukan segala, Tuhan buka jalan dan segala sesuatu. Kita bisa memuji dan nama Tuhan. Makanya saya bersyukur Tuhan, kita punya Allah, Yesus Kristus Tuhan Allah yang setia. Sekalipun kita tidak setia, firman Tuhan katakan Dia tidak pernah menyangkal dirinya bahwa Dia Allah yang setia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan saat ini. Mari biar Engkau memberkati seluruh umat-umat-Mu, campur tangan dalam seluruh kehidupan mereka, apapun keadaan mereka hadapi hari-hari ini. Roh Kudus, Engkau berkuasa, berdaulat atas seluruh kehidupan mereka, supaya mereka tetap boleh senantiasa melihat dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Janjimu tidak pernah berubah dan kuasamu tetap ada sampai selama-lamanya dalam seluruh kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang mengalami jalan buntu dibukakan jalan, yang hari-hari bergumul dengan segala sesuatu, Tuhan tolong campur tangan. Biarlah sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran memenuhi seluruh kehidupan kami. Dan biar jemaat Tuhan boleh keluar menjadi pemenang. Mereka boleh bersukacita, mereka boleh mengangkat tangan dan memuji menyembah Engkau, bergaul karib senantiasa, hidup takut akan Tuhan senantiasa. Terima kasih sampai bertemu dengan Tuhan satu saat nanti. Terima kasih, segala puji dan hormat kemuliaan hanya bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari saya mau katakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.